Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Yang kami hormati jamaah Waqiah Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana kita selama 1 bulan penuh melaksanakan atau melakukan ibadah di bulan Ramadan, yaitu berpuasa mulai pagi sampai maghrib. Dan ini alhamdulillah 1 bulan penuh sudah kita lalui. Dan selama bulan Ramadan ini, apakah yang sudah kita lakukan ini ada peningkatan tentang keimanan kita, tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bukan hanya itu, apakah kemudian dengan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia semakin membaik di bulan Ramadan ini? Ini yang menjadi pertanyaan, dan yang bisa menjawab ini adalah diri kita sendiri. Nah, di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh ini, saya ibaratkan ada puasa, yaitu yang pertama tentang puasanya ular, yang kedua yaitu puasanya ulat. Yang pertama tentang puasanya ular, di mana ular ini adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang memang dianggap bahwa ular ini adalah hewan yang berbahaya bagi manusia. Yang dimana ular ini setiap mau mengganti bajunya, mengganti kulitnya, itu selalu berpuasa. Dan ketika berpuasa, atau bahasanya kita adalah tirakat, dan ular ini tidak kemana-mana. Dia duduk diam, bukan duduk ya, karena ular ini tidak punya kaki. Diam di satu titik sampai kemudian ular ini berganti bajunya, berganti kulitnya. Dan kemudian setelah mengganti kulitnya ini, apakah kemudian ular ini puasa, kemudian tirakat ini, apakah berubah sifatnya? Ketika ular ini selesai berpuasa, selesai tirakat dan mengganti bajunya yang lama menjadi baru, apakah kemudian tetap kemudian sifatnya tetap ular ini? Jadi ular ini karakternya tetap sama. Jadi ketika ketemu siapapun, bahkan hewan pun juga akan dimakan. Jadi puasanya ular ini adalah puasa yang sia-sia. Dia hanya menahan lapar, dia hanya menahan minum dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan kemudian puasanya ulat ini juga berbeda. Ulat ini adalah salah satu makhluk ciptaan Gusti Allah juga. Ketika masih menjadi ulat, ini manusia melihatnya juga akan menjauh. Ketika melihat ulat ini bahkan ada yang takut atau jijik dan lain-lain. Nah, ulat ini adalah salah satu hewan yang kerjaannya setiap hari adalah makan, makan, dan makan. Dia ini sangat rakus sekali, karena bekerjanya tiap hari adalah makan, makan, dan makan. Nah, ketika sudah mau kemudian dia ini tirakat, seperti ular tadi, ulat ini berpuasa, ulat ini tirakat, diam di satu titik, diam di satu tempat. Nah, kemudian ulat ini berganti, ulat menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Dan ketika sudah menjadi kupu-kupu, ini hampir semua orang yang melihat senang dengan adanya kupu-kupu ini. Beda kemudian ketika masih menjadi ulat, orang tidak senang. Karena apa? Melihat ulat ini memang kadang-kadang juga bikin gatal kulit manusia. Nah, ketika dia puasa, dia tirakat, kemudian kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu ini, manusia banyak yang senang dengan adanya kupu-kupu ini. Karena apa? Dilihat cantik, dilihat bagus. Nah, jadi ulat ini ketika dia menjadi ulat, kemudian dia berpuasa, tidak hanya menahan
lapar, tidak hanya menahan haus, tapi dia berubah menjadi baik. Nah, ini dari dua perbedaan puasa antara ular dan ulat ini bisa kita lihat bahwa ketika ular tirakat berpuasa, dia hanya puasa untuk menahan lapar dan haus, tapi kemudian sifatnya tetap sifatnya sebagai ular. Dan ulat berbeda lagi, ketika dia menjadi ulat kemudian berpuasa tirakat, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah, banyak orang yang suka. Begitulah manusia, kita tinggal memilih, kita tinggal kemudian melihat diri kita, apakah kita ini berpuasa ular atau berpuasa ulat. Itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Makanya kalau memang kita ini selama 1 bulan penuh hanya kemudian berpuasa menahan lapar dan haus, tapi perbuatan kita masih tetap sering menyakiti manusia, kemudian sering ghibah dan lain-lain, apalagi ibadah ke Gusti Allah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya standar, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, bahkan malah menurun. Ini puasa kita menjadi puasa ular. Dan mudah-mudahan kita selama di bulan Ramadan ini, keimanan kita, ketakwaan kita semakin meningkat. Dan kemudian pasca bulan Ramadan ini kita pertahankan ibadah kita, hablum minallah. Kita pertahankan dengan hubungan manusia hablum minan nas. Kalau bisa lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita semuanya di dalam bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi manusia yang sempurna dan pada akhirnya kita semuanya menjadi fitri. Itu mungkin yang perlu saya jelaskan dan perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya di hari raya Idul Fitri ini kita semuanya menjadi sehat walafiat, umur yang panjang, manfaat dan barokah, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari bala penyakit, dijauhkan dari fitnah dunia, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dimbai rezeki yang luas, lancar dan barokah. Allahu Akbar, 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 walillahilham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.